mengawal disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, para pengurus takmir Masjid Sunan Derajat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan kajian kali ini, dan tentu mudah-mudahan ini akan memberikan nilai tambah dan manfaat buat kita semua dalam rangka upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita menduga bahwa judul ini adalah judul yang terkait dengan apa yang kita lakukan di dunia. Tapi saya menginginkan yang lain, karena sesuai dengan ayat yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Mufarrihin, sesungguhnya melangkah pasti yang saya maksudkan di sini adalah melangkah pasti untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Karena begitu kita gagal untuk meyakinkan diri kita tentang melangkah pasti dalam kehidupan akhirat, maka kegagalan itu juga akan berimbas kepada kegagalan kita dalam kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya bagi seorang mukmin, kehidupan akhirat itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan dunia. Dan karena itulah kemudian ayat yang terkait dengan introspeksi yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Mufarrihin itu hanya satu kaitannya, dan tidak ada kaitan yang lain, yaitu hanya untuk kehidupan akhirat. Nah, karena itulah mungkin ini yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Yang dimaksud melangkah pasti di sini adalah melangkah pasti untuk kehidupan setelah mati, melangkah pasti untuk kehidupan akhirat. Karena di dalam ayat tadi yang terkait dengan hari esok atau terkait dengan hari kiamat itu dikaitkan dengan muhasabah atau dikaitkan dengan introspeksi. Maka saya mengawali kajian ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang terjadi kemarin sebagai sebuah bekal untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Kita lihat di situ, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampai pada hadisnya, karena ini adalah kajian hadis, gitu ya. Ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini bukan panggilan identitas fisik, ya, bukan panggilan identitas yang bersifat profesi, bukan pula panggilan identitas yang bersifat ras atau suku, tapi ini adalah panggilan yang bersifat identitas ideologi. Karena itu Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian, sekalian? Karena panggilan utama sesungguhnya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu ya panggilan ideologi. Karena inilah panggilan tertinggi, ya kan? Ini adalah panggilan tertinggi. Inilah yang kita, yang mudah-mudahan bukan termasuk kita, yang sering salah di dalam memahami panggilan-panggilan itu tingkat kemuliaannya.
Soalnya masih banyak di antara kita yang memahami bahwa panggilan istimewa itu ketika dipanggil dengan status kekuasaannya, ya kan? Dipanggil dengan status keduniaannya, dipanggil dengan status kekayaannya, dipanggil dengan status rupanya, dipanggil dengan status sosialnya. Banyak orang yang merasa mulia ketika dengan panggilan-panggilan seperti itu. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, panggilan-panggilan seperti itu lebih kepada bermakna amanah, ya, bermakna kerja, bermakna amal. Jadi ketika misalnya ada orang dipanggil Pak Presiden misalnya, maka yang dimaksud di situ adalah lu kerja sebagai seorang presiden, begitu. Bukan kemudian itu maknanya sebuah panggilan kemuliaan. Panggilan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ini perlu saya ingatkan kembali untuk diri saya sendiri dan kita semuanya? Karena mungkin banyak di antara manusia itu yang merasa underdog ketika yang dipanggil adalah panggilan keimanannya, ya kan? Merasa underdog ketika panggilan itu terkait dengan agamanya, merasa underdog ketika identitas yang ditunjukkan itu adalah identitas keagamaannya. Dan inilah kesalahan fatal yang dialami oleh manusia akhir-akhir ini, karena menganggap agama itu berada di pinggir, menganggap agama itu berada di pojok, menganggap agama itu sebagai sebuah tambal butuh dari apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya di dunia. Nah, ini saya kira poin ini yang lebih penting, dan itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran panggilan seperti ini nggak banyak, ya, panggilan seperti ini tidak banyak. Dari 6.662 ayat yang ada di dalam Al-Quran, panggilan dengan identitas ideologi seperti ini hanya, sekali lagi, hanya 89 ayat. Dan 89 ayat ini terkait dengan persoalan-persoalan paling krusial yang dialami oleh umat manusia. Karena itulah setelah ya ayyuhalladzina amanu itu maka akan ada 3 kemungkinan. Ini dalam tafsir ya. Kemungkinan pertama berupa perintah, di mana perintah itu yang bisa menjalankan hanya orang-orang yang beriman. Atau kemungkinan berupa larangan, di mana larangan itu yang bisa meninggalkan hanya orang-orang yang beriman. Ya, yang kedua, atau yang ketiga berupa berita, berupa kalimat berita, di mana berita-berita itu yang bisa mensikapinya dengan bijak dan baik itu hanya orang-orang yang beriman. Nah, di sini dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya ideologi itu memang menempati posisi tertinggi dalam kehidupan manusia dibanding dengan atribut-atribut mereka yang lain. Ya, cuma disinilah persoalannya. Ketika kemudian orang itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka ideologi ini menjadi selalu berada di pinggir. Dan karena ideologi itu selalu merasa di pinggir, ya, karena ideologi itu selalu diletakkan di pinggir, maka akhirnya kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan ideologi itu selalu berada di pinggir pula. Bukan? Orang kenapa kemudian menterlantarkan sholat? Karena dia tidak menganggap ideologi itu penting. Sementara sholat itu adalah satu di antara sekian banyak pelaksanaan ideologi. Pelaksanaan dari ideologi keimanan kita. Gitu. Saya kira ini contoh konkret ya di lapangan yang kita tunjukkan betapa ketika ideologi itu berada di pinggir. Begitu ideologi itu kita naudzubillah kita terlantarkan. Kapan orang itu disuruh membaca Al-Quran? Kapan orang itu disuruh untuk tilawah Al-Quran? Ya ketika dia hidup. Karena Al-Quran itu adalah peringatan bagi yang hidup. Ya, makanya di ayat yang ke-71 kalau nggak salah, saya mungkin salah bisa dilihat lagi di surat Yasin itu, fungsi Quran itu litundhira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan bagi yang hidup. Ya. Tapi kenyataan di lapangan banyak membuktikan justru orang itu dibacakan Al-Quran setelah dia mati.
Inilah akibatnya kalau ideologi itu ditaruh di pinggir. Yang semestinya Quran itu harus berada di sisinya terus menerus gitu ya, karena dia adalah orang yang beriman, itu justru tidak dilakukan. Begitu dia meninggal, baru dia dibacakan Al-Quran. Yang saat itu fungsi dari Al-Quran itu sudah tidak banyak, melebihi banyaknya fungsi ketika dia itu masih hidup, ya kan? Harusnya kan seperti itu. Nah ini akibatnya kalau iman itu ditaruh di pinggir itu ya seperti ini. Kalau ideologi itu ditaruh di pinggir itu ya seperti ini. Nah dari sinilah saya kira menjadi penting buat kita semuanya. Ketika kita melihat ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pertama-tama yang harus kita miliki, kesadaran yang harus kita miliki adalah bahwa kita berada di dalam orbit orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa di situ. Karena kita merasa di dalam panggilan itu, maka kita juga merasa sebagai orang-orang yang harus mensikapi panggilan itu. Ya, jadi misalnya ketika ada satu orang memanggil, di mana panggilan itu tidak diarahkan ke satu dua orang, tapi diarahkan ke semua orang, maka yang akan menyambut panggilan itu adalah orang-orang yang merasa berada di dalam orbit panggilan itu satu. Nah, ketika dia merasa berada di orbit panggilan itu, maka dia yakin bahwa dia akan bisa merespon dan memenuhi panggilan itu. Nah, sekalian, itu sebabnya kenapa dalam berbagai macam ayat akan kita jumpai ayat-ayat yang ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat panggilan. Ya, makanya ya misalnya contohnya ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Surat apa itu? Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, ya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ketika ada panggilan untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Nah, di situ kan manusia itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang ada Jumatan sekarang. Ada panggilan untuk sholat Jumat. Dia segera memenuhi panggilan itu. Atau mungkin naudzubillah min dzalik pada puncak yang sangat-sangat jelek gitu ya. Panggilan itu datang tapi dia tidak merasa terkena panggilan itu, dan karena itu dia tidak menunaikan sholat Jumat. Nah, sekalian di sekitar kita, naudzubillah, dan sekali lagi naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kira-kira masuk akal gak kalau kemudian ada masjid, ada panggilan azan, tiba-tiba di depan masa ada orang jandonan dan dia itu muslim misalnya? Gak masuk akal kan? Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena dia merasa tidak berada di dalam orbit panggilan itu, dan karena itu dia tidak menunaikannya, tidak menunaikan panggilan itu. Dan itulah fungsi dari panggilan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Nah, dari sini saya kira yang penting ya, ini ada yang akhir-akhir ini mungkin ada sebuah fenomena yang menarik. Saya pernah membaca hadis gitu ya. Mungkin suatu ketika saya sampaikan hadis ini, saya nggak hafal ini hadisnya. Hadis ini menceritakan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah orang saling berlomba-lomba untuk membangun masjid. Ya, titik sampai di situ. Saya akhirnya berpikir sekarang ketemu itu, ketemu pembenarannya. Kenapa tanda-tanda hari kiamat seperti itu? Karena masjid dibangun, tapi mental orang tidak dibangun untuk mau ke masjid. Ya kan? Masjid megah, tapi mental orang tidak dibangun untuk mendatangi masjid yang megah itu. Jadilah masjid-masjid yang megah itu, dan mudah-mudahan bukan termasuk masjid kita, gitu ya, tidak didatangi orang. Tidak didatangi orang. Sholat jamaahnya, ya, kegiatan-kegiatan kemasjidannya, dan seterusnya. Artinya di akhir zaman itu, dalam hal yang terkait dengan persoalan agama, orang akan berlomba-lomba membangun fisik tapi tidak membangun mental. Ya, membangun fisik tapi tidak membangun
Mental. Ini juga saya kira kritik keras buat kita semuanya ketika kita melakukan sebuah proses pewarisan generasi. Ya kan? Kita alhamdulillah sebagai orang tuanya ini ahli masjid misalnya. Tapi coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah anak-anak kita juga memiliki mental yang sama dengan mental kita? Jangan-jangan berbeda. Ya, jangan-jangan berbeda, tapi mudah-mudahan tidak berbeda yang ada pada kesempatan ini. Nah, itu kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dilanjutkan dengan ittaqullah, itu enggak banyak. Cuma 8 ayat. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, itu cuma 8 ayat. Dan mungkin yang paling sering kita dengarkan, ya kan? Ya ketika kita mendengarkan khutbah Jumat itu, paling tidak di situ ada 2 ayat yang selalu dibaca oleh khatib, ya kan? Yang ayat itu dua-duanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dan dilanjutkan dengan ittaqullah. Yang pertama adalah firman Allah di ayat yang ke-102 dari surat Ali Imran yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau yang kedua yang juga sering kita dengarkan adalah firman Allah di surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya kan? Ada banyak itu. Nah, yang terkait dengan ayat ini lebih sedikit lagi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dilanjutkan dengan ittaqullah, dilanjutkan dengan sebuah perintah, dan setelah perintah itu diulang lagi perintah takwa. Ya kan? Diulang lagi perintah takwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi ada satu perintah yaitu wal tandur nafsun ma qaddamat lighad yang diapit oleh 2 perintah takwa, dan ini hanya satu-satunya. Dan ini adalah satu-satunya. Nah, apa perintah yang diapit oleh 2 perintah takwa? Jadi perintah apakah yang diapit oleh 2 perintah takwa? Itu adalah perintah muhasabah. Ya, perintah evaluasi dan introspeksi. Ya, introspeksi. Makanya bunyi ayatnya adalah wal tandur nafsun ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang terjadi kemarin sebagai sebuah bekal untuk hari esok. Ya, jadi ayat yang terkait dengan masalah ini itu hanya 1 ayat ini. Dan Bapak sekalian, ya saya ingin menegaskan dalam bab ini yang dimaksud hari esok di situ. Ya, kenapa kemudian kita kasih dalam kurung akhirat? Karena ini satu-satunya tafsir, tidak ada tafsir yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan lighad atau hari esok itu adalah hari akhirat. Ya, tidak ada tafsir yang lain. Ya, paling tidak, ya wallahu alam kalau ada yang lainnya ya. Saya membaca 7 tafsir. Ya, jadi 7 macam tafsir ya yang dikarang oleh beberapa ulama, ya baik salaf maupun khalaf, semuanya sepakat lighad di situ adalah hari kiamat atau hari akhirat. Tidak ada penjelasan yang lain kecuali penjelasan itu. Artinya apa? Artinya kata para ulama itu, kalau kemudian hari kiamat atau hari akhirat itu dimaknai hari esok, itu untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kiamat itu sudah dekat. Apalagi tanda-tandanya sekarang juga sudah banyak kita jumpai, dan barangkali yang mencolok akhir-akhir ini tanda-tanda hari kiamat itu adalah yang terkait dengan fenomena alam dan yang terkait dengan perilaku manusia. Nah, yang terkait dengan fenomena alam itu ada kathratuz zilzal, banyaknya gempa. Ya kan, banyaknya gempa, dan dari sinilah seorang mukmin itu ketika misalnya kenapa terjadi banyak gempa di Indonesia, maka sesungguhnya tidak cukup dia memahaminya itu dengan penjelasan ilmiah semata bahwa
Indonesia ini negara dengan lempengan-lempengan yang ada di beberapa laut, dan karena itu gampang terjadi gempa. Nggak cukup hanya itu kalau dia seorang mukmin. Ya memang dunia ini sudah tua dan sudah mendekati akhirnya, dan mendekati akhir bagi dunia ini, bagi manusia mukmin bukan akhir segalanya. Itu maksudnya. Bahkan mungkin hancurnya dunia ini atau selesainya dunia ini justru menjadi awal dari segalanya yang akan dialami oleh manusia. Nah, karena itulah maka di ayat itu bunyinya adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Itu poin pertama. Nah, poin yang kedua yang terkait dengan materi kita sekarang ini adalah bahwa ternyata muhasabah itu di dalam ayat ini itu hanya untuk satu kepentingannya. Untuk apa? Untuk kepentingan akhirat. Untuk kehidupan, ya kepentingan dari kehidupan akhirat. Nah, itulah yang saya katakan melangkah pasti dengan introspeksi itu di situ. Maksudnya melangkah pasti untuk kehidupan akhirat. Karena kalau kita kemudian menaruh akhirat itu di dalam kerangka melangkah pasti, ya kan? Maka insya Allah langkah-langkah kita yang lainnya itu akan bisa mengikuti. Tetapi kalau kita melangkah pasti itu bukan untuk kaitannya dengan masalah akhirat, maka belum tentu kehidupan akhirat akan bisa mengikuti. Itu maksud saya. Nah, mudah-mudahan kita tidak salah dalam masalah itu, dan karenanya di ayat yang ke-19-nya itu saya kira lebih menarik lagi gitu ya. Bagaimana antitesa dari muhasabah itu? Ya, antitesanya itu adalah wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mungkin kita sudah pernah mendengarkan ayat ini, tetapi ayat ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya. Artinya, begitu orang ini gagal di dalam melakukan muhasabah, orang tidak lagi punya parameter dalam kehidupannya. Jadi kalau orang itu sudah tidak melakukan introspeksi dan tidak melakukan evaluasi diri, orang ini nggak punya parameter dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang bermuhasabah itu ada parameternya atau tolok ukurnya. Di hadapan saya ini mungkin banyak para pebisnis gitu ya. Ketika kita mengevaluasi bisnis kita selama setahun, itu kan ada parameternya, yaitu parameter laba dan parameter rugi. Kapan disebut laba? Ketika kemudian omset yang kita dapatkan atau uang yang kita dapatkan itu lebih banyak daripada modal kita. Kapan kita rugi? Ketika kemudian uang kita lebih sedikit dibanding modal kita, kan begitu saja. Itu parameter, itu tolok ukur. Sehingga kalau orang tidak melakukan muhasabah, orang tidak melakukan evaluasi, orang tidak melakukan introspeksi, maka orang ini tidak lagi punya parameter dalam hidupnya. Dan dalam bab yang terkait dengan keimanan, orang yang tidak punya parameter dalam keimanannya, berarti orang ini tidak tahu lagi halal dan haram, tidak tahu lagi baik dan buruk, tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Jadilah orang ini seperti yang digambarkan oleh Allah di ayat ini. Dan janganlah sekali-kali kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kemudian Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang itu kalau sudah melupakan dirinya, kan sudah tidak tahu lagi yang dikerjakan itu benar atau salah. Sudah nggak tahu lagi yang dikerjakan itu baik atau buruk, ya kan? Kenapa? Dia sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, sehingga kemudian yang dikerjakannya itu hanya menuruti kehendak hawa nafsunya. Nah, harus sekalian, lagi-lagi dalam bab ini mungkin saya perlu mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya. Akhir-akhir ini kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Ketika kemudian orang melupakan agamanya, tidak lagi komitmen kepada agamanya, bahkan naudzubillah, akhir-akhir ini mungkin kita akan menjumpai sebuah fenomena yang mengarah kepada penyingkiran agama dari aspek kehidupan kita.
Ini sudah mulai ada misalnya bagaimana hak asasi manusia itu ditaruh di atas agama. Sehingga kalau orang melaksanakan kewajiban agama dan bertentangan dengan hak asasi manusia, orang ini bisa dipenjara. Orang ini bisa dipenjara. Naudzubillah. Makanya kemarin waktu di Namira saya sampaikan bab ini, bisa saja suatu ketika ada orang di depan masjid ini kemudian minum minuman keras dan orang itu kita marahi habis-habisan, kalau perlu kita tempelin karena dia minuman keras di depan masjid, kita yang dipenjara. Kenapa? Karena kita melanggar asasi manusia. Apa asasi manusia yang kita langgar? Kita pukul orang itu di depan masjid. Seperti itu. Dan sekarang ini sudah mulai terjadi di barat. LGBT itu melanggar semua agama. Tidak ada satupun agama yang membenarkan ini. Ya karena kita tidak berbicara Islam, soalnya di sana mereka mayoritas non-Muslim. Tapi sekarang satu persatu negara-negara di Barat itu sudah mulai memperbolehkan legal secara undang-undang orang boleh menikah dengan pernikahan sejenis. Itu sebabnya ketika ada orang Indonesia kepingin seperti itu, mereka lari ke Jerman dan menikah di sana dengan pasangan laki-lakinya. Ya. Dan yang memberikan label bolehnya itu bukan hanya negara, tapi agama, yaitu pemimpin agama mereka membolehkan itu dengan atas nama hak asasi manusia. Nanti suatu ketika akan seperti itu. Hak asasi nanti itu akan ditaruh di atas agama. Sehingga bisa saja orang melaksanakan kewajiban agama itu akan melanggar hak asasi manusia. Naudzubillah. Dan ini kan sudah mulai yang seperti itu. Ya, sudah mulai seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban agama. Ya kan? Amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban agama. Tapi mungkin suatu saat ya kan, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu akan dipenjara. Kenapa? Karena mengganggu kepentingan umum, misalnya. Bisa seperti itu. Ya, nah ini sekarang Barat sudah mulai dan biasanya kan kita naudzubillah, summa naudzubillah, mudah-mudahan tidak, kan sedikit demi sedikit akan mengikuti cara-cara mereka. Ya. Nah, sekalian kita kembali ke yang tadi itu, begitu orang ini gagal melakukan evaluasi diri, maka orang ini pada suatu saat tidak lagi bisa mengendalikan apa yang dia lakukan. Ya kan? Tidak lagi bisa mengontrol apa yang dia kerjakan. Karena tidak bisa mengontrol apa yang dia kerjakan, dia tidak tahu lagi yang dikerjakan itu benar atau salah, yang dikerjakan itu buruk atau baik, yang dikerjakan itu halal atau haram. Ya, dan begitu seterusnya. Apalagi ya ini juga mungkin penting menjadi peringatan buat kita semuanya, ya. Apalagi di kita sekarang ini seringkali yang namanya dosa dan kemaksiatan itu ketika sudah terlalu sering kita lakukan, naudzubillah, maka itu nanti akan menguasai hati kita dan kemudian pada saat yang bersamaan kita sudah tidak lagi merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Nah ini juga kita harus hati-hati, peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya. Begitu orang terlalu sering melakukan dosa, suatu ketika orang tidak lagi merasa berdosa ketika dia melakukan dosa. Ya. Nah itu saya kira kenapa evaluasi introspeksi itu sangat penting itu di sini pertanyaan. Karenanya langsung dikaitkan dengan persoalan akhirat. Nah ini apa sih muhasabah itu? Ya. Jadi apa sih muhasabah itu? Mungkin ini sedikit definisi, ya mungkin nggak terlalu penting, tapi mungkin perlu kita ketahui. Saya membawakan dua pendapat dari dua orang ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa muhasabah itu adalah at-tatsabbut fi jami'il ahwali qabla al-fi'li wa tarki minal aqdi bidh-dhamir aw al-fi'li bil jariha hatta yatabayyana lahu ma yaf'alu wa ma yatruk. Jadi yang dimaksud muhasabah itu adalah fiksasi seseorang atas semua kondisi sebelum dia mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, baik berupa komitmen di dalam hati, niat maksudnya, atau apa yang dilakukan oleh panca inderanya sampai jelas baginya manfaat apa yang mau dikerjakan dan manfaat apa yang mau ditinggalkan. Saya kira ini sesuatu yang
biasa, tapi kalau kita lihat dari definisi ini adalah muhasabah qoblal amal. Ya, jadi ini adalah muhasabah sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, sekalian, kalau dalam dunia bisnis, gitu ya, orang itu kan sebelum dia berbisnis, ya itu kan panjang biasanya ceritanya tentang apa komoditas yang cocok yang akan dia lakukan. Kalau sudah betul, saya cocoknya marung misalnya, dia harus mencari tempatnya juga yang layak, jangan sampai tempat yang menjadikan orang sulit untuk datang ke tempat itu, dan begitu seterusnya sampai kemudian dia putuskan, oh di sini keputusan untuk kemudian melakukan apa, di mana, itu betul-betul dengan sebuah perhitungan yang matang sebelumnya. Ini adalah muhasabah sebelum amal. Nah, kalau kita lihat, bukankah dalam kehidupan keberagamaan kita, bukankah dalam kehidupan syariat Islam kita ini, kita selalu dididik untuk itu, ya kan? Bahkan Bapak sekalian, semua buku hadis, ya kan, itu pasti diawali dengan yang namanya hadis tentang niat. Jadi yang buku-buku hadis itu ya, semua diawali dengan itu, yaitu ya innamal a'malu binniyat. Mengapa diawali dengan itu? Ya kan? Karena ketika orang melakukan sesuatu itu, dia harus memahami apa yang dia lakukan. Dan karena dia telah memahami apa yang dia lakukan, kemudian dia menaruh niat itu di dalam dirinya, bahwa saya akan melakukan sesuatu, dan sesuatu yang saya lakukan ini pasti akan menguntungkan saya. Sesuatu yang saya lakukan ini pasti akan menguntungkan saya. Gitu. Sama sholat yang kita lakukan juga seperti itu. Kenapa kita perlu niat? Karena niat inilah yang akan menentukan arah dari sholat yang kita lakukan. Ya, niat inilah yang akan menentukan arah dari ibadah yang kita lakukan. Begitu niat kita salah, maka arah juga akan salah. Ya, begitu niat kita itu kotor, arah yang kita tempuh juga akan kotor. Karena memang itu yang mendasar, dan ini yang disebut dengan muhasabah qoblal amal. Jadi sebelum orang itu melakukan satu perbuatan, maka harus dihitung betul gitu. Ya, harus dihitung betul itu. Dan karena itu Bapak sekalian, kalau ini kita kaitkan dengan agama, ya kan? Kita sekarang ini menghadapi sebuah kondisi di mana beragama itu naudzubillah kadang-kadang menjadi sebuah mainan. Saya itu punya program di HP saya, itu sering dapat kiriman betapa mudahnya orang-orang itu pindah-pindah agama. Ya kan? Betapa mudahnya orang-orang itu pindah-pindah agama. Ya. Kenapa? Mungkin karena agama ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang fundamental, sehingga kemudian untuk berpindah-pindah itu menjadi sesuatu yang biasa. Padahal sekalian, ya, kalau kita lihat di negara-negara barat ya sekarang ini, mereka yang pindah ke Islam itu prosesnya tidak ada yang mudah. Prosesnya panjang. Dan proses yang panjang itu sendiri belum tentu sampai kepada sebuah keputusan untuk mau masuk Islam. Ya kan? Masuk Islam. Saya tidak tahu ya, waktu tahun 2001 itu saya masih ingat, saya mendapat amanah gitu ya, untuk dakwah di beberapa negara di Eropa. Nah, waktu di Jerman itu ketemu dengan seorang profesor perempuan. Nah, waktu itu masih rame-ramenya Gus Dur itu diturunkan. Rame kan waktu itu. Jadi sebelum beliau itu diturunkan waktu itu, ya, itu kan ada banyak kan, ada pasukan berani mati, ada apa dan seterusnya ya, orang seperti itu. Gitu. Nah, kita dialoglah dengan profesor itu. Jadi saya ke sana setelah peristiwa Gus Dur lengser waktu itu. Ya, kita ngobrol. Saya nggak pernah lupa itu Saya ngobrol dengan dia itu. Ya ngobrol lah dengan Islam segala macam dan seterusnya. Dan dia yakin, ya memang ini yang benar. Tapi setelah itu saya ditunjukkan video oleh dia. Jadi video tentang orang-orang yang demo dengan membawa
apa contohin waktu itu? Celurit ya, bawa demo bawa celurit dan seterusnya. Dan mereka kan Muslim semua ini yang bawa demo waktu itu. Saya bilang gara-gara saya melihat ini, ya saya tunda niat saya dulu untuk masuk Islam. Beginikah Islam? Kata dia. Coba apa yang mau kita katakan? Ya akhirnya saya juga menjawab dengan jawaban apa adanya. Saya bilang di Kristen juga ada seperti itu, di Nasrani juga ada seperti itu, di semua agama juga ada seperti itu. Jadi kan persoalannya bukan di agamanya, tapi persoalannya di dalam para pemeluk agama. Ente yakin kan bahwa yang kita dialogkan tadi benar gitu? Yakin saya. Dia Indonesianis ya, jadi sudah pintar bahasa Indonesia. Usianya waktu itu sudah 65 tahun ketika saya ke sana, masih 33 tahun 2001 pokoknya. Ya, tahun 2001. Jadi ketika sudah enak gitu kita dialog dan dia sudah tertarik dan seterusnya, dia sudah lama mempelajari Islam. Tapi dia bilang saya tunda masuk Islam saya. Kenapa? Karena ada ini. Saya ditunjukkan video tentang demo itu. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana orang itu ketika masuk Islam, prosesnya sedemikian rupa, panjang seperti itu. Ya, bahkan ada yang nggak jadi di tengah keyakinannya. Ya, nggak jadi masuk Islam di tengah kesadaran akan pengakuan bahwa Islam itu benar. Nah, sudah. Nah, itu makanya definisi ini menjadi sangat penting. Karena inilah yang akan menentukan arah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Jangan salah. Begitu kita salah dalam sholat kita, salah dalam niat sholat kita, salah dalam niat puasa kita, salah dalam niat umrah dan haji kita, salah dalam niat zakat kita, maka kesalahan niat itu juga akan menyebabkan kesalahan dari ibadah yang kita lakukan ini secara keseluruhannya. Itu yang pertama, ya. Nah, definisi yang kedua, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. At-tamyizu baina ma lahu wa ma 'alaihi yaqsudul 'abd fa yastashibu ma lahu wa yu'atti ma 'alaihi li'annahu musafirun safara man la ya'ud. Musafirun safaran man la ya'ud. Seseorang yang dimaksud dengan muhasabah itu adalah seseorang membedakan antara apa yang menguntungkan dirinya dan apa yang merugikan. Ya, maka melanjutkan apa yang menguntungkan dan memperbaiki apa yang merugikan, karena pada dasarnya dia adalah seorang musafir yang tidak akan pernah bisa kembali. Pada dasarnya dia adalah seorang musafir yang tidak akan pernah bisa kembali. Ini muhasabah setelah beramal. Ya, ini muhasabah setelah beramal. Disyariatkan ada al-afkar ba'da sholat. Zikir-zikir setelah sholat. Kita cermati satu persatu zikir-zikir setelah sholat itu. Semuanya bermakna muhasabah, semuanya bermakna introspeksi, semuanya bermakna evaluasi. Ada seorang ulama di India yang sudah wafat, namanya Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Dia mengarang buku tentang ibadah itu dengan judul dalam bahasa Inggris ya, The Four Pillars in Islam. Jadi 4 pilar di dalam Islam. Itu dia mengatakan, kenapa orang setelah sholat itu kok tidak mengatakan alhamdulillah? Ya, jadi habis kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu kan? Kan kita tidak mengatakan alhamdulillah, aku sholat. Bacaan apa yang pertama kita baca setelah zikir, apa yang pertama kita baca setelah sholat? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan kalau kita lihat dari sisi logika kan kurang logis. Kita harus melaksanakan sholat dan itu pekerjaan yang baik, ya kan? Dan di dalam sholat itu juga sudah ada istighfar, sudah ada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa setelah kita sholat kok kita malah minta maaf? Ya kan? Kok malah kita minta maaf? Itulah kata Abdul Hasan Ali An-Nadawi gitu ya, di dalam bukunya itu dia mengatakan inilah bukti bahwa istighfar setelah sholat itu adalah istighfar untuk mengevaluasi dan introspeksi terhadap sholat yang kita lakukan. Jangan-jangan saat kita sholat itu nggak sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan?
Jangan-jangan saat sholat itu tidak sepenuhnya kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering kadang-kadang membuat cerita-cerita ringan ini ada ibu-ibu di sini. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim itu ketika orang itu mau melaksanakan sholat, tolong selesaikan semua persoalan yang memungkinkan akan mengganggu dirinya ketika dia sholat. Selesaikan dulu. Nah, itu mungkin saya ingin buat contoh seperti ibu-ibu misalnya ketika mau sholat misalnya terus sedang menggoreng tahu atau tempe, pastikan selesaikan dulu gorengnya itu sampai selesai. Jangan sampai ketika digoreng itu kemudian dia sholat, ya kan? Kemudian dia sholat, wis ditoto kompori wis ditoto, tapi biasanya muncul itu, waduh guna kegeden kompor. Jadi di sini mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara barat dan timur. Itu ucapan kita, tapi hati kita gosong tahu. Misalnya ini contoh ringan. Begitu pula ketika misalnya kita ke masjid tadi jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Galai kunci sepeda gak ketemu. Dan akhirnya kita sholat. Biasanya sujud ketemu. Ya kan? Ini contoh ringan. Ya kan? Jadi begitu kita membaca doa sujud, lisan mengatakan membaca doa sujud, tapi hati mengatakan kuncinya ketemu lagi. Saya tidak tahu persis, mudah-mudahan saya tidak salah. Itu sebabnya kenapa selesai sholat kita mengatakan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, ayo siapa yang bisa mengklaim ya bahwa sejak takbiratul ihram sampai salam itu konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasa-rasanya kok sulit kita mengklaim diri kita begitu. Mbutalah ono sajane wis enak Allahu Akbar. Ono wong dehem nguri, sapa dehem. Ya kan? Ya inilah kelemahan kita sebagai manusia. Ya, karena itu memang itu sebabnya khusyuk itu selalu harus diperbaiki terus-menerus gitu. Ya, khusyuk itu harus selalu diperbaiki secara terus-menerus. Makanya kalau kita lihat ada muhasabah tentang sholat itu menarik. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi ada orang datang dari kalangan Ansor. Hadis ini dari Abu Hurairah. Jadi ada orang datang dari kalangan Ansor. Orang ini sholat, dan ketika dia sholat itu Rasulullah SAW berada di pojok masjid. Nggak dijelaskan di situ orang itu sedang sholat apa sholat sunat atau sholat fardu yang dia tidak menangi Rasulullah SAW ketika memimpin sholat. Yang jelas orang itu sholat. Ya. Begitu selesai sholat, dia nyalami Rasulullah SAW. Ya, tentu Rasulullah mengatakan Waalaikumsalam. Tapi apa kata Rasulullah setelah dia menjawab salamnya sahabat ini? Rasulullah mengatakan irja' fasolli fa innaka lam tusolli. Bali omane, sholat omane kon ngono durung sholat. Dan itu terulang 3 kali. Orang ini sholat lagi. Begitu selesai sholat, orang itu mendekati Rasulullah lagi. Tapi Rasulullah mengatakan sholat kok, kon ngono sik durung sholat. Itu 3 kali. Saya waktu itu berpikir, nggak mungkin kan orang ini kemudian keliru dalam gerakan sholat itu. Kenapa? Karena orang ini hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Mesti ngerti ya apa caranya rukuk, caranya sujud dan seterusnya. Tapi kemudian Rasulullah itu mengatakan begini, begitu sampai 3 kali, kok masih disuruh sholat lagi? Orang ini mengatakan fa'limni, gitu. Rasul, yang ngoten jenengan ajari kula sholat sing bener niku kayak nopo. Ya kan? Nah ini saya kira bentuk tawadhu'nya orang itu kepada Rasulullah SAW, dan memang dia butuh itu. Akhirnya dijelaskan Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya sholat. Dan bagaimana caranya sholat itu ya sebagaimana yang mungkin dia pelajari. Tapi di situ ada yang menarik di dalam caranya sholat yang seperti itu kata tumaknina itu diulang berkali-kali. Ya, jadi ruku'o dengan tumaknina, sujudo dengan tumaknina, i'tidalo dengan tumaknina, ya dan seterusnya. Apa ini? Berarti persoalannya itu bukan di gerakan sholat, tapi persoalannya itu ada di substansi sholat. Lihat bagaimana muhasabah di situ.
Nah itu kita kan mengalami situasi-situasi itu. Saya kadang-kadang berpikir ya ketika membaca hadis ini, keumpamane Rasulullah ngerti sholat dewek ngerti kon ulangi terus bareng. Ya kon mesti terus sholat. Mundur sholat mana? Ya. Kenapa? Karena memang persoalan khusyuk dan tumakninah kan kualitatif kan, bukan kuantitatif. Tapi khusyuk dan tumakninah ini bisa diukur dari pengaruhnya setelah dia melakukan sholat. Makanya sampai ada hadis-hadis yang mendorong orang, memberikan resep kepada orang untuk khusyuk di dalam sholatnya itu seperti apa. Contoh, ada orang datang pada Rasulullah SAW. Ini hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Ya Rasulullah, ya, idzni wa aujiz. Hadis ini pernah saya sampaikan di Sunan Derajat waktu kultum waktu subuh di hari Jumat. Orang ini tanya pada Rasulullah, Rasul, ya, idzni wa aujiz. Rasulullah, nasihati aku dengan nasihat yang ringkas. Nah, itu ada 3 nasihat di situ. Nah, yang kaitan dengan sholat ini yang ingin saya sampaikan. Kata Rasulullah, idza qumta fi sholatin fasholli sholatan waddi'. Kalau kamu melaksanakan sholat, anggap sholat yang kamu lakukan itu adalah sholat perpisahan yang setelah itu kamu tidak bisa melakukan sholat lagi. Nah, sampai diarahkan begitu supaya khusyuk. Artinya orang itu kalau kemudian ketika dia sholat dan menganggap itu adalah sholat terakhir bagi dia, yang setelah itu dia nggak bisa sholat lagi, ya kan? Pasti dia akan berusaha untuk bersungguh-sungguh memperbaiki dan memperbagus sholatnya. Sampai ada arahan-arahan seperti itu. Nah, terus kalian itu yang terkait dengan makna muhasabah setelah amal. Karena pada dasarnya apa yang sudah kita lakukan kemarin itu sudah nggak bisa kembali lagi. Itu yang disebut Imam Qayyim di sini li'annahu musafirun safarra man la yamut. Karena dia adalah seorang musafir yang tidak akan pernah bisa kembali. Nah, sekarang ini hadisnya. Ya. Terus kalian hadis ini sesungguhnya derajatnya itu ada sisi dhaifnya. Tapi karena dia diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, apalagi di sini saya sebutkan ada 3 perawi hadis ya, ada Tirmidzi, kemudian Ahmad dan Ibnu Majah, maka hadis ini hasan. Artinya dia saling memperkuat satu dengan yang lain. Nah, hadis ini berbunyi begini. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha thumma tamanna Allah. Ya. Jadi orang yang cerdas itu, jadi ceritanya hadis ini sebelumnya itu Rasulullah memberi tebakan kepada para sahabat. Siapakah orang yang cerdas itu? Ya tentu jawaban kita mungkin kecerdasan intelektual, yaitu orang yang pintar, menguasai sekian banyak disiplin ilmu dan seterusnya, mengetahui banyak hal. Ya, jadi kalau dulu itu ada para ulama tempo dulu itu yang spesifikasinya itu banyak, gitu ya. Jadi ada ulama yang bernama Ibnu Rushd misalnya, yang lahir di Andalus. Itu dia ahli fikih, ahli kedokteran, ya, ahli tasawuf, ahli hadis gitu. Mereka banyak yang seperti itu dulu. Artinya mereka itu alim, dan sekarang kan mungkin berbeda gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang dokter misalnya itu begitu dia betul-betul mendalami kedokterannya, dia akan sampai kepada spesialis. Dan ketika spesialis itu kan nggak boleh orang mengambil spesialis dalam banyak hal. Spesialis apa itu? Wah, kayak spesialis paru, spesialis nggak mungkin gitu kan. Paru ya paru, ya jantung ya jantung, bedah saraf ya bedah saraf, gitu kan. Jadi mungkin nggak kita jumpai yang kemudian merangkap spesialisasi. Itu orang yang pintar menurut, tapi Rasulullah memiliki definisi yang menurut saya penting saya sampaikan pada kesempatan ini kaitannya dengan melangkah pasti dengan introspeksi itu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menghisap dirinya. Ya, jadi orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut,
dan beramal untuk hari-hari setelah kematiannya. Artinya beramal untuk setelah kematian. Lihat, ini agak mirip dengan yang pertama di dalam ayat tadi itu, bagaimana muhasabah itu dikaitkan dengan persoalan akhirat. Muhasabah itu dikaitkan dengan persoalan kematian. Itu orang yang cerdas. Wal ajizu, orang yang bodoh itu atau orang yang lemah itu adalah orang yang manittaba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kapan orang itu mengikuti hawa nafsunya? Ketika dia tidak lagi punya parameter dan tolok ukur benar dan salah yang ada di dalam dirinya. Ya. Tsumma tamanna 'ala Allah. Kemudian ya, yang dimaksud dengan orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba makna yang berangan-angan kosong ini adalah kebaikan-kebaikan itu hanya menjadi khayalan, hanya menjadi impian dan tidak pernah menjelma dalam dunia kenyataan. Ya, jadi hal-hal baik itu hanya menjadi khayalan. Ya, hanya menjadi khayalan, hanya menjadi lamunan, tidak pernah menjelma dalam dunia kenyataan. Contohnya, ya contohnya, nah Gus, saya akan melakukan ini, melakukan itu. Wah, semua aku nih duit aku tak zakat. Jadi aku tak. Jadi akan. Jadi akannya itu banyak. Ya. Tapi akan itu nggak pernah terlaksana. Ya. Dan ini saya kira yang menjadi catatan buat kita semua dan mungkin menjadi catatan buat para oknum pemimpin kita yang lebih banyak akannya daripada kenyataannya. Ya kan? Nah, ini hal yang tercela sesungguhnya. Jadi aku tak qiyamul lail. Ini aku tak qiyamul lail. Aku tak terus begitu. Tapi nggak pernah terlaksana. Itu yang dimaksud dengan watamanna 'ala Allah. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala itu hanya dijadikan angan-angan dalam kehidupannya dan tidak pernah dilaksanakan. Ya kan? Tidak pernah dilaksanakan. Ya mestine aku yo nglakoni ngono tapi yo durung iso. Mestine dan seterusnya. Ya. Jadi ada dulu misalnya ketika lagi jawabannya itu, ya, sama wis cukup kan haji itu. Uang juga sudah punya, hutang nggak ada. Kenapa? Belum dapat panggilan. Sing manggil sopo? Watamanna 'ala Allah. Sama dengan orang-orang, ini mungkin ada ibu-ibu ini. Mohon maaf ibu-ibu ya. Kok saya turun jilbaban? Saya turun siapa? Kuatir boleh jilbaban mau mencoplok maneh. Ya kan? Watamanna 'ala Allah. Ya. Seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan itu hanya menjadi khayalan di dalam pikirannya. Kalau orang yang baik itu, ya kan, mesti berusaha untuk melakukannya dari yang kecil yang mungkin kan bisa dia lakukan. Ya kan? Sehingga jangan sampai kebaikan-kebaikan dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa itu hanya ada di alam khayal. Itu watamanna 'ala Allah. Nah, itu sekalian. Nah, baik. Sekarang saya hanya ingin merinci dua yang pertama saja, yang terkait dengan orang yang cerdas. Nah, saya kira orang yang bodoh atau orang yang lemah itu agak panjang itu masalah hawa nafsu. Pertama-tama adalah man kana nafsahu, menghisap dirinya. Sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Hadis ini terkenal, sangat terkenal dan mungkin kita sudah terlalu sering mendengarkan hadis ini. Tapi saya kira di dalam hadis ini itu ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki manusia ketika dia melakukannya. Apa itu? Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang menyibukkan dirinya, ya, menyibukkan dirinya untuk mengetahui aibnya daripada sibuk mengetahui aib-aib orang lain. Nah, sesungguhnya konsep atau mental muhasabah itu, mental introspeksi itu kan di sini.
Jadi sibuk mencari kekurangan-kekurangannya daripada sibuk mencari-cari kekurangan orang lain. Ini mental. Ini persoalan karakter. Ya kan? Kalau karakter orang itu adalah karakter introspektif, karakter evaluatif, itu ya seperti ini. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan mereka itu dengan tuba, berbahagialah. Ya kan? Berbahagialah orang-orang yang sibuk mengetahui keaib dirinya daripada sibuk mengetahui aib orang lain. Karena memang kenyataannya, Ibu sekalian, ketika dorongan hawa nafsu itu yang terjadi, mencari aib orang lain itu jauh lebih mudah dibanding mencari aibnya sendiri. Ya kan? Mencari aib orang lain itu lebih mudah dibanding mencari aib dirinya sendiri. Apalagi mentalnya pada saat yang sama adalah mental mengklaim kebaikan itu selalu ada pada dirinya dan bahwa dia itu selalu lebih baik daripada orang lain. Ini memang tidak gampang ya. Tapi Rasulullah mengatakan tuba. Ya, Rasulullah mengatakan tuba, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Dan barangkali dalam bab ini harus sering-sering kita mulai dari obrolan-obrolan kita. Ya kan? Dari obrolan-obrolan kita harus kita mulai bab ini. Kenapa? Karena seringkali obrolan-obrolan kita itu kalau kita lihat ya, itu hal yang terkait dengan diri kita itu jarang terbahas. Dalam obrolan kita itu yang sering terbahas adalah orang lain, yang orang itu tidak berada di tengah-tengah kita. Ya kan? Orang itu nggak berada di tengah-tengah kita. Nah di sini makanya kemudian Rasulullah bersabda seperti itu. Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Ya. Makanya kalau seandainya kita merujuk kepada hadis ini, seandainya kita itu concern terhadap apa yang ada di dalam diri kita, mungkin kita tidak akan sempat mencari apa yang ada di dalam diri orang lain. Ya, apalagi sekarang ya ada istilah menilai orang lain itu dengan pendekatan ajar wa ta'dil gitu ya. Kalau dalam ilmu hadis, cara wa ta'dil itu misalnya perawinya ini, oh ini pembohong. Jadi kalau itu harus dilakukan. Ya penilaian seperti itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dia meriwayatkan hadis. Jangan sampai hadis itu diriwayatkan oleh orang yang berbohong, gitu kan? Dan karena itu hadis itu menjadi hadis mursal, menjadi hadis mungkar, sampai akhirnya disimpulkan itu hadis dhaif. Kenapa hadis itu dengan hadis dhaif? Karena salah satunya di dalam rawinya itu ada yang tidak beres secara moralitas keagamaannya, kan gitu. Itu harus. Cuma kalau dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini, kan nggak bisa menggunakan pendekatan itu. Ya, dengan gampangnya kita mengatakan orang berdosa, dengan gampangnya kita mengatakan orang pembohong, dengan gampangnya kita mengatakan orang jelek, dan pada saat yang sama kita tidak lebih baik dari mereka. Makanya tuba liman ya syaghala aibu an uyubin nas. Nah, kunci introspeksi itu di sini sesungguhnya. Karena begitu kita bisa memperbaiki diri kita, ya, kita bisa mengoreksi diri kita, maka itu adalah tahap awal kita untuk kemudian bisa memperbaiki diri kita. Nonsen, tidak mungkin orang itu bisa memperbaiki dirinya kalau dia tidak bisa mengoreksi dirinya. Ya kan? Nah, khawatirnya kita diwatamanna Allah tadi itu. Ya, watamanna Allah tadi itu. Makanya saya sering mengatakan dan mungkin mudah-mudahan kita semuanya sepakat, pergantian waktu itu sesungguhnya adalah saat yang paling tepat untuk melakukan ini. Ya, kenapa? Karena dengan pergantian waktu itu maknanya jatah waktu kita hidup di dunia ini semakin sedikit. Dan karena semakin sedikit, kita harus semakin fokus, kan begitu mestinya. Jangan sampai waktu yang semakin sedikit ini kemudian kita tidak bisa fokus di dalam membenahi diri kita. Sampai naudzubillah min dzalik, akhirnya kita meninggal dalam kondisi tidak fokus melakukan amal-amal kebaikan. Orang itu ketika mengalami situasi sulit dalam kehidupannya, ya kan, fokus dia untuk melakukan sesuatu itu semakin kecil. Ya, makanya orang sakit itu fokus melakukan pekerjaan apapun semakin sedikit.
Nah tentu karena semakin sedikit, dia harus selektif betul mana kira-kira perbuatan yang bisa menguntungkan dirinya. Itu sebabnya kenapa ketika orang sakit itu selalu dibimbing dengan doa-doa, supaya doa-doa itu menjadikan dia tetap menjadi orang baik. Kenapa? Karena kesempatan dia berbuat baik itu semakin sedikit. Sama, kita juga demikian. Begitu umur kita ini semakin bertambah, apalagi kemudian mengatakan sudah tua, ya. Meskipun WHO sendiri mengatakan jangan mengatakan tua, katakan saja umur berapa. Karena kalau tua itu identik dengan puyeng, identik dengan batuk-batuk, identik dengan itu kan tua. Jangan mengatakan tua, katakan saja umur berapa. Ya, buktinya itu Mahathir Muhammad itu usianya 95 tahun dan dia masih bisa berpidato. Misalnya gitu. Nah, tapi yang pasti terjadi adalah bahwa semakin umur kita ini bertambah atau kita katakan berkurang atau apalah istilahnya, maka kesempatan kita untuk punya tenaga yang cukup di dalam melakukan amal-amal perbuatan itu semakin mengecil. Dan karena semakin mengecil itulah orang itu harus fokus di dalam apa yang mau diperbuatnya. Ya, makanya itu tadi kayaknya nggak ada kesempatan kita ini untuk menilai orang, dan pada saat yang sama kita tidak punya kewajiban dan tidak punya tugas untuk itu. Ya. Nah ini mungkin peringatan buat kita semuanya gitu. Tuba liman syaghala ibu an uyubin nas gitu ya. Ini Umar bin Khattab ini ya. Ini perkataan Umar bin Khattab. Kita sudah sering mendengarkan ini. Tapi coba kita lihat apa yang disampaikan Umar bin Khattab dikaitkan dengan akhirat semuanya. Jadi muhasabah yang disampaikan oleh Umar di sini itu dikaitkan dengan akhirat, bahkan dikaitkan dengan sebuah hari yang kisah tentang hari itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-18. Ya kan? Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu, ya kan? Kemudian fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi yang artinya ini kaitan dengan muhasabah oleh oleh nggak bisa. Coba. Ada. Baik. Jadi pada sudah. Oke. Itu yang pertama ya, tuba liman syaghala ibu an yubin nas. Nah, kemudian yang kedua adalah yang disampaikan oleh Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan seterusnya itu dikaitkan dengan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Itu ayat ya, yaitu firman Allah di ayat yang ke-18 dari surat Al-Haqqah. Tolong Bapak sekalian kalau sempat saya kira perlu membaca surat ini, karena di dalam surat ini itu menceritakan tentang hari kiamat tapi dalam konteks motivasi. Ya, dalam konteks motivasi. Baca secara keseluruhan di ayat itu. Surat itu penting menurut saya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan orang ketika berbicara tentang hari kiamat itu kan macam-macam. Ya, ada yang Al-Qari'ah, ada yang Al-Haqqah, ada yang idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada yang langsung menggunakan kata-kata kiamat, ya kan? Nah, yang Al-Haqqah itu ya, itu adalah surat yang menceritakan tentang hari kiamat tapi dalam bentuk kalimat-kalimatnya atau ayat-ayatnya itu hal-hal yang menyangkut masalah motivasi. Baik. Yang berikutnya adalah beramal untuk setelah kematian. Ya, beramal untuk setelah kematian. Ini hadisnya agak panjang ya. Ini ada seorang sahabat dari Ansor datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Rasul, ya, siapakah orang-orang mukmin yang utama? Ya, kata Rasulullah SAW adalah ahsanuhum khuluqan,
orang yang paling baik akhlaknya. Qala fa'ayyul mu'minina aqyas. Ya. Siapakah orang-orang mukmin yang cerdas? Jadi orang mukmin yang cerdas itu siapa? Qala kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat mati. Jadi orang yang paling banyak mengingat mati di sini oleh Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang cerdas. Nah kan, orang yang cerdas. Ya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling banyak mempersiapkan kematian itu. Jadi orang yang banyak mengingat mati dan orang-orang yang paling banyak mempersiapkan kematiannya itu. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang aqyas, orang-orang yang cerdas. Jadi artinya kecerdasan itu sesungguhnya ada di dalam produktivitas amal. Dan yang paling gampang mendorong seseorang untuk produktif dalam beramal mengingat mati. Ya kan? Yang paling mudah untuk mendorong seseorang di dalam produktivitas amal yaitu mengingat mati. Makanya kata Rasulullah SAW di hadis yang lain itu aksiru ya hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian hal yang bisa menghancurkan semua kenikmatan. Dan yang dimaksud adalah kematian. Gitu. Nah ini yang mungkin pernah suatu ketika saya sampaikan bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kematian itu adalah energi dan kekuatan untuk bisa mendorong orang di dalam memperbanyak amal-amal kebaikan. Ini buktinya. Karena begitu orang itu produktif amalnya, yang paling memungkinkan motivasi untuk orang supaya produktif amalnya adalah mengingat mati. Karena dengan mati itulah dia akan berusaha untuk memperbanyak amalnya. Jangan sampai ketika dia meninggal dia mengalami defisit amal. Nah bayangkan kalau kemudian melangkah pasti itu kita kaitkan dengan, nah apalagi ini ada hadis yang saya tidak ingin menakut-nakuti dengan hadis ini, tapi ini real, akan sangat kita butuhkan hadis ini. Sangat kita butuhkan hadis ini. Hadis ini biasa dibaca ketika kita mengantarkan jenazah. Yattabi'ul mayyita thalathun faraj'u uthnani wa yabqa wahid. Yatba'uhu ya ahluhu wa maluhu wa amaluhu faraj'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi jenazah itu atau mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Ya. 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Ya. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Fairji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarga dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan akan tetap bersamanya, yaitu adalah amal perbuatannya. Nah, saya kira kalau kita bicara melangkah dengan pasti, yang terkait dengan materi kita saat ini adalah melangkah dengan pasti akan produktivitas amal kita akibat introspeksi yang kita lakukan, dan karenanya kemudian kita bisa membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan yang baik, yang mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala amal-amal itu bisa memudahkan kita untuk masuk surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.